sistem organisasi kehidupan, khususnya akan membahas tentang organ, sistem organ, dan organisme. Setelah menyaksikan tayangan video ini, diharapkan kalian mampu 1. Membedakan antara jaringan, organ, dan sistem organ. 2. Menjelaskan konsep sistem organ dan organisme. Dan 3. Menyebutkan sistem organ yang menyusun organisme. Yang pertama adalah organ. Organ merupakan kumpulan jaringan yang memiliki fungsi dan tugas yang sama. Kita bahas yang pertama adalah organ pada hewan atau manusia. Organ pada hewan dan manusia mempunyai fungsi khusus, misalnya pada lidah, hidung, telinga, dan mata sebagai organ indera. Kemudian ada paru-paru sebagai organ pernafasan. Lambung, usus, dan hati itu sebagai organ pencernaan. Dan ginjal, kulit, hati, dan paru-paru itu sebagai organ pengeluaran. Artinya bahwa lidah itu adalah sebuah organ. Paru-paru juga sebuah organ. Lambung sebuah organ. Begitu ya. Baik. Kita ambil contoh misalnya salah satu organ yaitu organ lambung. Lambung manusia ya. Kita ambil organ lambung manusia itu terdiri dari beberapa jaringan. Tadi dikatakan bahwa organ adalah sekumpulan jaringan. Jadi lambung ini tersusun atas jaringan ikat, ada jaringan otot polos, ada jaringan epitel yang paling luar, kemudian ada jaringan sarafnya, dan ada sel darahnya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua adalah organ tumbuhan. Organ tumbuhan tentunya terdiri dari daun, batang, akar, buah, dan bunga. Kita bahas 3 saja ya. Organ tumbuhan yang paling pokok itu ada 3. Yang pertama adalah daun. Daun itu sebagai tempat fotosintesis. Selain itu juga sebagai tempat penguapan air dan juga sebagai tempat pertukaran udara. Organ yang kedua pada tumbuhan adalah batang. Batang itu berfungsi menghubungkan antara akar dan daun, kemudian menegakkan tubuh tumbuhan. Batang juga sebagai tempat penyimpanan makanan. Dan yang ketiga adalah akar. Akar itu berfungsi untuk menyerap unsur hara, berfungsi juga menunjang berdirinya tubuh tumbuhan, dan juga sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Kita lihat organ-organ tumbuhan yang tadi Ibu bilang ya, misalnya daun. Daun ini ya itu sebuah organ. Batang juga sebuah organ. Akar juga sebuah organ. Nah, organ tadi tersusun dari jaringan ya. Di sini tuh dalam daun tadi sudah dijelaskan ya pada episode yang lalu, itu ada jaringan palisade, ada jaringan spon, ada jaringan epitel atas, epitel bawah, dan sebagainya. Ada berkas pengangkutnya ya, ada jaringan pengangkutnya berupa silem dan floem. Begitu juga batang. Batang itu juga terdiri dari jaringan. Ada sama jaringan pengangkut, ada jaringan epitel, dan sebagainya. Begitu juga akar. Akar itu adalah sebuah organ yang terdiri dari beberapa jaringan. Ada meristem akar, ada korstek, ada epidermis, ada floem, silem, dan sebagainya. Oke, kita lanjut yang kedua. Tadi organ, sekarang sistem organ. Sistem organ adalah organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Sekarang kita lihat sistem organ pada manusia. Sebagai contoh adalah sistem pencernaan. Kita tahu bahwa mulut itu adalah sebuah organ, kerongkongan sebuah organ, hati juga organ, empedu juga organ, begitu juga yang lainnya, ini adalah organ. Apabila organ-organ ini bekerja sama, maka dia disebut dengan sistem organ.
Nah, kebetulan organ yang bekerja sama adalah mulut, kelongkongan hati, empedu, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, sampai rektum, kemudian anus. Nah, semua ini, organ-organ ini bekerja sama yang disebut dengan sistem organ dan disebut dengan sistem pencernaan. Contoh berikutnya sama, yaitu sistem pernafasan. Jadi kalau ditanya sistem pernafasan itu melibatkan organ apa saja? Oh, organ hidung, organ faring, epiglotis, laring, dan sebagainya. Ya, baik. Contoh yang ketiga, ada juga sistem gerak. Ya, sistem gerak itu ya tentunya rangka yang bekerja, ya. Rangka manusia itu secara detail nanti akan dibahas di kelas 8. Rangka itu ada bagian tengkorak, ada bagian badan, dan ada bagian anggota gerak, baik itu tangan maupun kaki. Jadi rangka ini adalah alat gerak pasif. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bagan berikut ini. Sistem organ tubuh dan organ penyusunnya serta fungsinya. Nah, sistem pencernaan itu organ penyusunnya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ya, di situ juga ada kelenjarnya, misalnya kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Pencernaan ini berfungsi mencerna makanan agar dapat diserap oleh tubuh. Contoh sistem organ yang kedua adalah pernafasan atau respirasi. Respirasi itu melibatkan organ hidung, laring, tenggorokan, dan paru-paru. Fungsinya menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem yang ketiga adalah sistem peredaran darah. Sistem organ yang ketiga adalah peredaran darah. Ini melibatkan organ jantung, pembuluh darah, ada arteri dan vena, dan juga jaringan getah bening. Kemudian peredaran darah itu berfungsi mengangkut zat dan melindungi bibit penyakit. Sistem organ yang keempat adalah pengeluaran atau ekskresi. Organ penyusunnya adalah ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Fungsi pengeluaran atau ekskresi adalah mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam tubuh. Berikutnya adalah sistem organ rangka. Ya, sistem rangka ini melibatkan tulang tengkorak, tulang punggung, tulang rusuk, dan tulang anggota gerak. Fungsinya adalah menyokong tubuh. Ada juga sistem organ otot. Organ penyusunnya adalah otot dan tendon. Ini fungsinya untuk menggerakkan tulang. Ada juga sistem organ saraf, melibatkan organ otak, sumsum tulang belakang, serabut saraf, simpul saraf, dan alat indera. Fungsi sistem organ saraf itu mengatur fungsi organ di dalam tubuh. Berikutnya adalah sistem organ reproduksi atau perkembangbiakan. Sistem organ perkembangbiakan atau reproduksi itu organ penyusunnya adalah testis dan ovarium atau indung telur. Testis ini dimiliki oleh laki-laki dan ovarium atau indung telur ini ada pada perempuan. Fungsinya tentunya sebagai alat perkembangbiakan. Ada juga sistem organ hormon, ya. Di sini organ penyusunnya adalah ada tiroid, hipofisis, adrenalin, dan lain sebagainya. Fungsi dari sistem organ hormon adalah mengatur fungsi organ tubuh kita. Berikutnya adalah sistem organ pada tumbuhan. Tidak seperti organ-organ pada manusia dan hewan, organ-organ tumbuhan tidak bekerja secara sinergis, tetapi dia dalam bentuk kimiawi. Proses-proses kimiawi tersebut meliputi fotosintesis, transpirasi, dan evaporasi. Bahasan kita yang terakhir adalah organisme. Organisme merupakan kumpulan seluruh sistem organ yang saling berinteraksi. Organisme merupakan suatu makhluk hidup tunggal. Seluruh sistem organ akan saling berinteraksi membentuk tubuh makhluk hidup atau organisme. Sistem organ yang satu sangat bergantung pada sistem organ yang lain. Dengan demikian, apabila terjadi gangguan pada salah satu sistem organ yang lain juga akan mengalami gangguan. Demikian pembelajaran hari ini. Namun sebelum ditutup, Ibu mengingatkan bahwa sebuah organisme
atau makhluk hidup itu tersusun dari bagian yang paling kecil, yaitu sel. Sel yang sama akan membentuk sebuah jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk organ, dan kumpulan organ akan membentuk sistem organ. Selanjutnya, kumpulan dari sistem organ akan membentuk sebuah organisme.